عن فكره، ويكره كرهة شديدة لمن لا زوجة له أن يتفكر في شأن النساء التفكير الذي يجعل النفس على الميل إليهن. ومن بلي بذلك ولم يقدر على قمه بوظائف العبادات فعليه بالتزوج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه يكسر الشهوة. وإذا قصدت بيت الخلاء لبول أو غائط فالبسن عليك وشر رأسك وقدم رجلك اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، وقل عند إرادة الدخول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وعند الخروج غفرانك الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني. ولا تذكر الله على تلك الحالة إلا بقلبك ولا تصحب إلى آخر. والله أعلم. الحمد لله. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang melimpah luar di setiap waktu detik nafas kita. Yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita selalu dalam setiap rakaat kita untuk memuji, mensyukuri atas segala nikmat itu dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dalam firman-Nya, fadhkuru ala Allah in kuntum iyyahu ta'budun. Ingatlah selalu nikmat-nikmat anugerah karunia Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala jika kalian betul-betul menghambakan diri kalian semata hanya kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, wa ma bikum min ni'matin fa minallah, dan apa yang ada kepada kalian dari nikmat ketahuilah datangnya itu semata dari aku Allah. Mudah-mudahan di tempat yang penuh dengan nikmat ini, salah satu taman daripada taman surga Allah, di rumah Allah sebagai tetamu Allah, setiap kita insya-Allah datang hanya memenuhi seruan Allah, mengharap apa yang ada di sisi Allah semata, berupaya semata taufik hidayah dari Allah mengumpulkan kita saat ini untuk kita memahami sedikit apa yang pernah diwariskan oleh Nabi Agung Muhammad dari Tuhannya Allah, disampaikan oleh para ulama kita sampai kepada kita untuk sarana kita menjadi semata hamba Allah untuk menjalani kehidupan yang sementara ini guna mendapatkan kehidupan yang abadi kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebabnya Allah Subhanahu wa taala Ia sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya sehingga kita dicatat di sisinya semata sebagai hambanya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan bagi setiap kita untuk menghambakan diri kita semata hanya karena Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai panutan bagi mereka yang ingin sukses dunia dan sukses akhirat, bagi keluarganya para sahabat pengikut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mantapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkahnya, dan mudah-mudahan kelak Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Minggu lalu dijelaskan oleh Habib Abdullah bin Ali bin Ahmad Haddad, ketika kita minum, di samping kita minum itu dengan cara menghirupnya, jangan dengan cara menenggaknya, dan minum di 3 nafas, dan jangan bernapas di dalam bejana air, dan jangan kita minum dari tempat yang namanya yang retak atau lain sebagainya dari tempat minum kita, dan jangan kita minum dalam keadaan berdiri, dan tidak dari namanya langsung dari cirik atau tempat yang disiapkan di dalamnya air. Dan jika kita tidak mendapatkan wadah atau cangkir, maka kita minum dengan tangan kita dan ucapkanlah setelah minum, sebelumnya kita baca bismillah. Alhamdulillahilladzi ja'alahu adban faratan bi rahmatihi wa lam yaj'alhu minhan ujajan bidunubina. Dan beliau mengatakan, ketika engkau mendatangi istrimu, keluargamu, untuk bergaul dengannya, bersetubuh, maka ucapkanlah bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, dan tutupilah tubuhmu dan tubuh istrimu dengan kain. Dan engkau ketika lakukan itu dalam kondisi tenang, dan ketika engkau merasakan akan mengeluarkan spermamu, maka bacalah dalam hatimu tanpa engkau menggerakkan lisanmu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, huwallazi khalaqa minan na'i basharan faj'alhu nasaban wa sihra. InsyaAllah sebelum kita lanjutkan, kita kemarin baru saja meninggalkan Lebaran Idul Adha, dan baru saja melaksanakan suatu perintah dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bagi setiap yang mampu untuk berkorban, dan baru saja kita tinggalkan takbir-takbir yang ada dalam Idul Adha, baik takbir mursal begitu juga takbir muqayyad. Dan mudah-mudahan harapan kita, apa yang kita lakukan dari kebaikan terdorong atas semata mengikuti, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah bantu kita selalu dan berikan taufik hidayah untuk kita setiap saat kita untuk selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung atau melalui Nabi Agung Muhammad terhadap setiap kita. Dan mudah-mudahan takbir itu, kalimat itu selalu bersama lisan kita, telinga kita, mata kita, lahir batin kita, hati kita, ucapan perbuatan kita dimanapun kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba semata sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak menganggap besar kecuali hanya Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sebabnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang sukses bahagia dunia akhirat. Allahumma amin. Semua itu sarana sarana untuk mengingatkan kita. Termasuk yang paling agung dari sarana untuk mengingatkan kita adalah salat 5 waktu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita selalu salat insyaallah di setiap detik nafas kita dimanapun kita. Salat itu adalah hubungan. Selalu mudah-mudahan kita berhubungan dengan Tuhan kita Allah dimanapun kita, dalam setiap detik nafas kita, dalam setiap waktu kita. Amin. Boleh menjelaskan wal afdal lin nasik, dan yang paling afdal terbaik bagi nasik, seseorang yang ingin menghabiskan waktunya untuk semata beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan urusan-urusan dunia, fokus untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasik atau bahasa kita mungkin abid, mau menjadi ahli ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling afdal baginya minat tazawwud wa tarkihi, dari menikah atau tidak menikah. Kalau ia ingin namanya memfokuskan waktunya, pikirannya, upayanya, usahanya untuk selalu dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka minhuma aslam lidinih. Dia harus meninjau, melihat, memikirkan apa yang ada dalam keduanya, menikah atau tidak, yang aslam lidinih, lebih selamat bagi agamanya, wa aslah li qalbih, dan lebih baik bagi hatinya, wa ajma' li fikrih, dan paling membuat fokus bagi pikirannya dalam namanya ingin menghabiskan waktunya hanya beribadat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini bagi orang yang ingin menghabiskan waktunya, umurnya, kesempatannya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Lihat. Wa yakrah karahatan syadidah, dan makruh dengan makruh yang amat sangat berat, liman la zaujatalah, bagi orang yang tidak memiliki istri baginya, begitu juga tidak memiliki suami, an yatafakkara fi sya'nin nisa, untuk ia bertafakur, merenung, memikirkan tentang perkara yang berkaitan dengan perempuan. At-tafkir alladhi yahsulun nafas 'ala al-mail ilahinna, merenungkan, memikirkan yang menyebabkan nafsu itu condong kepada mereka. Karena perempuan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau yang tegas, jelas, beliau mengatakan kurang lebih, ma taraktu fitnatan ashaddu, dalam kalimat ma taraktu fitnatan adarru ala rijali minan nisa, aku tidak tinggalkan satu fitnah, cobaan, bala, ujian yang lebih berbahaya dan lebih berat bagi kaum lelaki melebihi kaum perempuan. Fitnah yang paling berat, fitnah yang paling berbahaya bagi kaum lelaki adalah perempuan. Dan dalam asar dinyatakan an-nisa habailu syaitan,
perempuan itu, kaum perempuan itu adalah ranjau-ranjaunya syaitan. Makanya Allah ketika melarang kita untuk berzina, Allah tidak mengatakan wala taznu, jangan kalian berzina. Kalimatnya tidak seperti itu, tapi Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan Anda mendekati perbuatan zina. Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan Anda mendekati, kalian semua jangan mendekati perbuatan zina. Bukan jangan kalian berzina, bukan, tapi jangan kalian mendekati perbuatan zina. Mendekatinya hukumnya haram, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi berzinanya. Dan awal dari mendekati itu adalah melihat. Melihat. Makanya diharamkan kita untuk melihat kaum perempuan. Bahkan ada ulama mengatakan melihat mereka yang bukan muhrim kita, semua sekujur tubuhnya, baik mukanya, telapak tangannya, bahkan baik matanya. Karena untuk menghindari perbuatan zina, ada yang mengatakan juga berfatwa seperti yang difatwakan oleh Sayyidah Fatimah, anak Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diharamkan juga bagi perempuan untuk melihat laki-laki sekujur tubuhnya, walaupun matanya, telapak tangannya. Itu melihat, hanya sekedar melihat. Kenapa? Karena melihat itu awal. Sampai ulama mengatakan, seorang penyair mengatakan, fanadratun nadratun. Pertama kali perbuatan zina itu sebabnya mulanya dari pandangan. Wabtisamatun, dan setelah pandangan senyuman. Famau'idun, setelah pandangan senyuman janjian. Apalagi sekarang ada wasilah, Masya Allah, HP wasilah. Setelah itu faliqa'u, kemudian setelah itu bertemu. Setelah bertemu, maka kalau sudah seorang laki perempuan berdua, apalagi tidak ada selainnya, maka di tengah-tengah mereka syaitan. Apalagi memikirkan tentang hal itu terbawa. Karena seseorang kalau sudah menyukai, mencintai, maka ia seperti orang yang buta dan tuli. Sehingga mereka mengatakan al-hubbu yu'mi wa yusim. Rasa cinta itu bisa membuat orang buta dan bisa membuat orang tuli. Itu yang kita khawatirkan, yang kita takutkan. Jadi, kalau memang tidak punya istri, tidak punya menikah, jangan berpikir tentang seorang perempuan yang membuat hati kita condong, nanti kita berbuat sesuatu yang tidak diinginkan oleh syariat. Kenapa? Karena kecondongan diri yang ada dalam diri kita. Kenapa? Karena kecintaan yang terhentak dalam hati kita terhadap mereka kaum perempuan. Apalagi kalau sudah tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekarang bukan perempuan yang lajang, bukan perempuan yang janda. Begitu juga laki yang namanya lajang, laki yang duda. Seorang yang sudah memiliki istri atau seorang yang sudah memiliki suami bisa melakukan hal itu. Padahal secara syariat, siapapun di antara kaum laki perempuan yang sudah menikah dengan nikah yang sah secara syariat agama, kemudian mereka melakukan perbuatan zina, itu hukumannya secara syariat hukuman mati, siapapun orang itu. Mau ustadz, mau habib, mau guru besar, mau syekh, siapapun. Karena hukum syariat itu hukum rata, sama rata. Mau presiden, mau anak presiden, mau menantu presiden, siapapun. Karena hukum syariat rata, tidak pandang bulu. Siapa secara syariat yang sudah menikah dengan nikah yang sah secara agama syariat, kemudian ia berbuat zina, baik lakinya baik perempuannya, itu hukumannya hukuman mati. Dan cara menghukum matinya dengan cara dirajam. Rajam itu dilempar, dibikin lubang bawah tanah, disisakan namanya mungkin di atas mukanya, kepalanya sampai ke pusarnya. Kemudian dikumpulkan kaum muslimin di tengah-tengah halayak, mereka dilempar dengan batu yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil sampai mati. Itu hukuman secara syariat bagi orang yang berbuat zina.
Kalau ia sudah menikah dengan nikah yang sah, apalagi kalau ia memiliki suami, apalagi ia memiliki istri. Yang tidak memiliki suami sudah pernah menikah dengan nikah yang sah seperti itu, hukumannya begitu secara syariat. Karena kita suka tidak suka, sadar tidak sadar, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk suami. Allah ciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Allah Adam. Dan setiap seorang lelaki tulang rusuknya sebelah kiri itu kurang satu daripada tulang rusuk sebelah kanan. Kenapa? Karena perempuan di Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Allah Adam. Sehingga setiap lelaki ketika melihat perempuan, ia merasa bagian yang hilang dari tubuhnya. Sehingga perempuan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu, dia membuat namanya nafsu syahwat seorang lelaki bergairah. Kalau ia memiliki kesempatan, naudzubil, kalau ia tidak merasakan memiliki rasa takut kepada Allah, wallahu a'lam. Dan kita hidup tidak semata untuk di dunia. Kita menikmati kesenangan seperti itu tidak hanya semata di dunia. Kita akan merasakan yang jauh lebih nikmat nanti kelak di akhirat. Lebih dari yang kita bayangkan nikmatnya rasanya nanti kelak di akhirat. Tidak ada apa-apa yang kita rasakan selama kita hidup di muka bumi ini dengan berbagai macam barangkali kita punya 1000 istri atau selebih, kita tidak akan mendapatkan satu kenikmatan yang kita lakukan nanti di sana di surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bandingannya. Nikmat kita memiliki 1000 istri andaikan dibolehkan secara syar'i dan kita memilikinya dengan satu istri yang kita namanya mendapatkan kenikmatan di sana dalam berhubungan dengannya. Jangan sampai kita tinggalkan kenikmatan itu karena sebab kenikmatan yang sementara ini. Dan itu harus disadari oleh setiap kita. Karena hukum syariat tidak dijalankan, maka ya terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan semua ketika hukum syariat tidak dijalankan, maka terjadi hal-hal yang tidak pernah diinginkan. Dan kalau satu negara ingin sukses dalam memimpin rakyatnya, maka tegakkan hukum syariat. Cukup menegakkan hukum syariat yang sudah ditimbang-timbang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling pas, yang paling tepat, yang tidak berlebihan dan tidak kurang. Itulah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita jalani. Tidak ada hukum yang lebih baik darinya. Karena ia hukum Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hukum negara, tidak ada hukum manusia sehebat apapun ia namanya mengutarakan sebab akibat dan lain sebagainya dari hukum undang-undang yang mereka bikin. Ada mengalahkan undang-undang hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedagi kita tidak menjalankan hukum syariat secara benar, secara kafah keseluruhan, tanpa pandang bulu. Sekali lagi, hukum syariat itu tidak pandang bulu. Siapapun yang berbuat salah, kalau ia berbuat salah kena hukuman secara syariat, walaupun presiden, raja, sultan, hukuman seperti hukuman yang lainnya, seperti hukuman manusia yang biasa, yang paling hina yang ada. Itu hukuman secara syariat. Nah, karena hukuman secara syariat tidak dijalankan, maka kita lahat. Andaikan hukum syariat dijalankan, insya Allah seperti mencuri, ya korupsi lebih dahsyat daripada sekedar mencuri. Karena orang mencuri paling berapa, ini korupsi bisa 1 T dan lain sebagainya. Hukuman syariat, kalau sudah sesuai dengan kadar yang ditetapkan, dipotong tangan sebelah kanannya dari pergelangan, dipotong dengan berbagai macam cara. Setelah dipotong, untuk membuat darahnya tidak mengucur, bisa dengan 2 cara. Dipanaskan besi, kemudian ditempelkan di tempat yang dipotong sehingga darahnya mampet, tidak lagi keluar, atau dididihkan minyak. Setelah dipotong, dicelupkan dalam minyak yang sedang mendidih sehingga darahnya itu berhenti. Dan dianjurkan secara syariat ketika dijalankan hukum itu, semua menyaksikan. TV left,
diumumkan ada hukuman yang akan ditegakkan, dijalankan secara syariat agama kepada seluruh rakyat sehingga mereka menyaksikannya. Itu hukuman secara syariat. Kalau kembali mencuri, dipotong tangan kirinya. Kalau kembali mencuri, dipotong kakinya. Kalau kembali mencuri, dipotong lagi kakinya. Kalau mencuri lagi, wallahu a'lam, manusia sudah. Itu hukuman syariat. Di samping harta yang ia ambil dikembalikan kepada yang berhak menerimanya. Itu hukuman syariat. Tidak perlu hukuman mati, hukuman bunuh. Seperti yang terjadi di sebagian negara. Cukup kalau kita menjalankan hukuman itu disaksikan oleh semua manusia, oleh semua rakyatnya, cukup. Tapi karena tidak dilaksanakan, ya seperti ini kita lanjut terus. Sampai kapan? Ya sampai kiamat. Tidak akan berhenti. Karena semua memiliki kesempatan dari atas sampai bawah, semuanya mau korupsi. Karena ada kesempatan. Semuanya mau bermaksiat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah tegakkan hukum syariat di Indonesia dan seluruh negara Muslim, insya Allah, sesuai dengan ketetapan ketentuan, tidak lebih dan tidak kurang. Allahumma amin. Sehingga kita mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang nikmat, yang indah. Sehingga kita hidup dimanapun tenang. Kita tidak merasa khawatir atas diri kita, nyawa kita, harta yang kita bawa dimanapun. Tapi kalau selagi tidak terjadi jalankan hukum syariat, maka kita akan selalu khawatir. Walaupun kita di dalam rumah kita khawatir. Walaupun dimanapun kita menyimpan harta kita khawatir. Apalagi kalau kita bawa. Kenapa? Karena tidak dilaksanakan hukum syariat, hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum syariat itu adalah hukum Allah yang maha adil, yang maha bijak, yang maha tahu, yang maha paham dan maha segalanya. Kalau masih dijalankan undang-undang 45 atau undang-undang apapun, atau ketetapan DPR apapun, atau menteri apapun dan lain sebagainya, ya seperti ini terjadi. Seperti ini terjadi. Selagi belum ditetapkan, ditegakkan hukum Allah Subhanahu Ta'ala. Kenapa? Karena manusia, Allah mengatakan, wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Kalian tidak diberikan dari ilmu kecuali sedikit, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa mungkin melihat, memandang setahun, 2 tahun, 3 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Setelah itu Allahu a'lam. Tapi kalau hukum Allah sudah dari masa Nabi Agung Muhammad sampai sekarang, sampai hari kiamat, itu hukum yang paling tepat, yang paling ideal. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Sudah paling tepat, paling bijak, paling aman, paling semuanya. Ya, kita berdoa bang agar dijalankan hukum itu, biar Indonesia makmur, biar Indonesia damai. Kalau kita jalan dan kalau kita jalankan perintah Allah dan Rasul, insya Allah tidak ada satu negara yang bisa membuat kita takut. Tidak ada satu kekuatan di muka bumi ini yang membuat kita takut. Apapun yang mereka miliki, mau nuklir sehebat apapun yang mereka miliki dan lain sebagainya. Karena takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak takut kepada selain Allah. Karena muslim, mukmin semakin sempurna imannya, ia mencari mati daripada hidup di jalan Allah. Ada sebagian sahabat diutus oleh Nabi Muhammad untuk mendatangi sebagian kerajaan yang besar saat itu. Perintahkan oleh Nabi Agung Muhammad untuk mengajak mereka untuk masuk Islam. Diselamatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunia mereka, akhirat mereka. Karena Allah utus Nabi Rasul untuk memberikan keselamatan, untuk menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Dan Allah utus Nabi Rasul sebagai sumber rahmat kasih sayang yang Allah siapkan bagi setiap umat. Maka ia datang menegaskan di hadapan raja dan semua orang-orang penting dalam kerajaan itu. Nahnu qaumun
nuhibbul mauta kama tuhibbunal hayah. Dia menegaskan kami adalah kelompok yang kami mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Mati atau apalagi mati di jalan Allah, syahid. Sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah umumkan kemuliaannya, jangan kalian menganggap orang-orang yang mati syahid itu di jalan Allah itu amwat, bal ahya'in rabbihim yurzaqun farihina bima atahum rabbuhum yastabshiruna bil ladzina lam yahkum min qablihim. Mereka hidup, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mati syahid mukmin. Cuman karena iman kita lemah, karena iman kita wallahu alam, sehingga kita bisa ditakuti oleh apapun. Karena iman kita lemah, kita bisa ditakuti oleh apapun. Tapi kalau iman kita kuat, kita tidak akan takut dengan apapun. Takut kita hanya kepada Allah. Rasulullah SAW ketika menggambarkan rasa takut seseorang mukmin itu, beliau mengatakan rasa takutnya seorang mukmin itu kepada perbuatan dosa, meninggalkan perintah atau melakukan larangan, bukan hanya yang haram atau perbuatan yang kecil, seperti ia menganggap ada senamanya gunung batu yang ada di atas kepalanya. Kalau ia lakukan perbuatan itu yang kecil itu, ia meyakini bahwa gunung batu itu akan ditimpahkan di atas tubuhnya. Itu rasa takutnya seseorang mukmin. Tapi kalau rasa takutnya seseorang munafik terhadap perbuatan maksiat dosa itu seperti lalat yang hinggap di tubuhnya. Bahasa kita lalu aja, Bang. Itu rasa takutnya seorang munafik. Tapi rasa takutnya seorang mukmin seperti itu, walaupun dosanya kecil atau perbuatan salah apapun, sekecil apapun perbuatan salah itu, ia merasa seperti itu. Tinggal kita lihat diri kita, mukminkah kita, munafikkah kita. Ini diucapkan oleh Nabi Agung Muhammad, dan ucapan beliau tidak mungkin salah. Ucapan beliau tidak mungkin salah. Kalau kita dapatkan ABC terjadi hal yang tidak diinginkan, berarti bermasalah imannya. Dari siapapun itu dilakukan, berarti imannya bermasalah. Rasulullah mengatakan karena seseorang itu ketika berbuat maksiat, Allah Subhanahu wa taala sedang ambil imannya. Wallahu alam, setelah berbuat maksiat itu apakah Allah kembalikan imannya atau tidak, wallahu. Yang jelas ketika seorang berbuat maksiat, Allah sedang ambil imannya. Wala yaznil mu'min hina yazni wa huwa mu'min. Tidak ada seseorang yang beriman berzina, laki perempuan tatkala ia berzina, ia dalam keadaan beriman, kata Nabi Agung Muhammad. Tidak ada. Ketika ia berbuat zina, begitu juga mencuri atau namanya sekarang ini korupsi dan melakukan perbuatan maksiat salah, dia dalam keadaan beriman tidak, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bagi orang yang tidak bernikah, jangan memikirkan dalam hal yang berkaitan dengan perempuan yang menyebabkan ia condong kepada mereka, ditakutkan itu penyebab hasrat yang membuat ia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu taala. Melihat bahasa kita melihat lalu itu dilarang secara agama syariat, apalagi melihat dengan dipikirkan. Walaupun tidak melihat, mungkin ia merenungkan, itu lebih berbahaya dari sekedar melihat. Kalau tidak ada rasa takut kepada Allah, wallahu alam, baik lakinya atau seorang perempuannya. Wa man buli bidzalik, dan siapapun yang diberikan cobaan oleh Allah akan hal itu, pikirannya selalu kepada perempuan, atau seorang perempuan pikirnya hanya kepada seorang laki-laki. Walam yaqdir ala gam'ih, dan dia tidak mampu untuk menahannya, menghilangkannya dari benak pikirannya, hatinya. Biwadhaifil ibadat, dengan berbagai macam tugas-tugas amalia ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat masih juga, puasa, semua perbuatan kebaikan ia lakukan, tapi tidak bisa menghilangkan pikiran itu.
Maka beliau mengatakan fa'alaihi bitazawwuj, maka hendaknya baginya untuk menikah. Solusinya menikah. Fa'ilam yastati, apabila dia tidak mampu untuk menikah. Padahal Allah mudahkan caranya, wasilahnya. Dan menikah itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Ayyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli." Andaikan mereka suami istri itu fakir, namanya membutuhkan sesuatu, tidak memiliki sesuatu yang mencukupi kebutuhannya, Allah akan cukupi mereka dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ketika niat menikah ia mau melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dalam menikah, baik seorang suami terutama memberikan nafkah kepada istri, begitu juga seorang istri terhadap suami, kalau mereka laksanakan itu karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan cukupi. Janji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan yughnihumullah min fadlih, dari anugerah Allah. Allah tidak mengatakan dari usaha Anda, dari kerja keras Anda. Tidak, Allah mengatakan min fadlih, dari anugerah Allah semata. Allah akan cukupi. Kalau niatnya ketika menikah baik, ada kesungguhan untuk betul-betul memberikan nafkah kepada istrinya dengan baik sesuai perintah agama, syariat dan lain sebagainya, insya Allah Allah akan bantu. Allah akan bantu. Tapi kalau tidak niat, apalagi niatnya tidak baik, siapa yang akan bantu? Andaikan manusia dari Nabi Adam sampai kiamat ingin membantunya, tidak akan mereka mampu membantunya kalau Allah tidak membantunya. Sampai Rasulullah mengatakan, Allah menyatakan dalam hadis qudsi, "Walau ijtama'atil ummah ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak." Andaikan umat ini semuanya mereka bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, walaupun kecil, walaupun ringan, walaupun sedikit, mereka tidak akan pernah mampu memberikan manfaat itu kepadamu kecuali memang Allah sudah inginkan, kehendaki bagimu. Semua yang kita dapatkan dari anugerah Allah. Tidak ada yang kita dapatkan selain anugerah Allah. Jadi saya mengatakan, Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Apa yang kalian dapatkan dari nikmat, ketahuilah, sadarilah, ia dari aku Allah. Bukan dari usaha kita, bukan dari kerja keras kita, bukan dari kemampuan kita, bukan karena abisin, tidak, dari Allah semata. Keyakinan seorang yang bertauhid kepada Allah, yang mengenal Tuhannya Allah seperti itu. Kecuali orang yang tidak bertauhid, yang tidak mengenal Allah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan dari ilmuku, dari usahaku, dari upayaku, seperti diucapkan oleh Qarun. Tatkala dia diminta untuk mengeluarkan zakat yang hanya diminta oleh Allah sedikit, apa kata Qarun kepada mereka? "Innama utituhu ala ilmin indi." Sesungguhnya aku mendapatkan semua hartaku yang melimpah ruah ini karena sebab ilmuku. Lupa anugerah Tuhan ya Allah Subhanahu taala. Fa illam yastati, andaikan dia tidak mampu untuk menikah, fa alaihi bisawm, hendaklah ia melaksanakan puasa. Fa innahu yuksiru syahwah, karena puasa itu bisa menahan syahwat kalau dilaksanakan karena Allah. Tapi kalau dilaksanakan karena hawa nafsu, bertambah syahwatnya. Tapi kalau dilaksanakan karena Allah dengan niat-niat yang baik, insya Allah. Niat puasa ingin menahan syahwat, ingin menghilangkan sesuatu yang berkaitan dengan syahwat perut, syahwat kemaluan. Puasa itu menahan syahwat perut, syahwat kemaluan. Kalau memang kita niat karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan bantu. Kalau memang kita ada kesungguhan dalam niat kita, insya Allah Allah akan mudahkan. Tapi kalau kita tidak ada niat, tidak ada kesungguhannya, bagaimana Allah akan bantu? Bagaimana Allah akan mudahkan? Pada Allah sudah berjanji kepada kita, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Allah mengatakan, yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tinggal kita sama-sama berupaya untuk menjadi hamba yang lebih baik.
hamba yang lebih dekat dengan Tuhan kita Allah, hamba yang lebih kenal, lebih takut. Dan ketakwaan yang diminta oleh Allah sebagaimana Allah perintahkan kepada kita semua hambanya. Ini perintah Allah bagi semua hamba Allah, baik yang muslim saat ini atau yang masih kafir. Allah menyatakan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Allah perintahkan kita semua untuk berbekal, karena kehidupan kita abadi, kehidupan dunia sementara. Kalau kita berbekal untuk kehidupan sementara dengan bekal yang kita anggap harus sebanyak-banyaknya dan lain sebagainya, maka berbekal untuk kehidupan yang akan datang itu abadi, itu harus jauh lebih sebanyak-banyaknya. Tidak cukup hanya untuk berbekal setahun 2 tahun, karena kita hidup tidak ada habis-habisnya. Dan Allah menegaskan kepada kita, fa inna khairaz zadi taqwa, ketahuilah sesungguhnya bekal yang paling terbaik adalah ketakwaan kepadaku. Wattaquni ya ulil albab. Allah mengatakan, bertakwalah kalian semua kepadaku wahai hamba-hambaku yang memiliki hati nurani, akal yang baik, yang sehat, jiwa yang sehat, bertakwalah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjelaskan tentang ketakwaan itu, beliau memulai dengan al-khaufu at-taqwa wal khaufu minal jalil. Ketakwaan itu yang diminta oleh Allah adalah al-khaufu, rasa takut yang penuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki, lahir batin, mata, telinga, lisan, semuanya. Minal jalil, dari semua yang menyebabkan murka Allah yang maha agung. Itu kuncinya, pintunya. Kalau orang sudah memiliki rasa takut, insya Allah dia akan melanjutkan yang setelahnya. Dia akan mampu melaksanakan perintah, akan mampu menjauhi larangan. Bagaimana seseorang akan menjalankan perintah, menjauhi larangan kalau tidak memiliki rasa takut kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling kalau ia laksanakan perintah, menjauhi larangan, ya ala kadarnya aja melaksanakan perintah, menjauhi ala kadarnya. Tidak sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala puji para nabi, para rasul, yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Mereka berdoa kepada kami, melakukan ibadat kepada kami, kata Allah, menjalankan perintah kami raghaban wa rahaba, dalam kondisi raghab, menginginkan apa yang ada di sisi kami dan merasa takut atas setiap murka kami. Dan mereka selalu tunduk kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dipuji oleh Allah dari kita. Kalau kita ini sekarang hanya melaksanakan ala kadarnya, sholat ala kadarnya, takbir ala kadarnya, puasa ala kadarnya, haji ala kadarnya, umroh ala kadarnya, zakat ala kadarnya, semua kebaikan kita ala kadarnya. Tidak ada sepenuh hati kita mengharap dan menghadap kepada Allah dan takut kepada Allah, tidak ada. Tidak ada. Maka ayo, kesempatan masih disiapkan oleh Allah. Selagi nyawa kita masih ada di tubuh kita, kesempatan untuk masuk ke dalam manusia-manusia yang dipuji oleh Allah dalam ayat itu, yang mana pemimpin mereka adalah para nabi dan rasul, ya masih kesempatan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, belum ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah umur kita ditutup, habis kesempatan. Tidak bisa lagi kita mencari kesempatan untuk kedua kalinya. Kenapa? Karena Allah tahu kalau kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk kedua kalinya, kita hidup kembali namanya di muka bumi ini, ya seperti lalu, seperti yang kemarin, tidak akan berubah. Dan itu Allah nyatakan dalam firman-Nya. Ya paling sehari 2 hari setelah itu kembali seperti semula. Ayo, kesempatan masih ada, sama-sama kita berjalan. Fasabiqul khairat, ini segala kebaikan untuk kita, maka kita harus berlomba-lomba untuk mendapatkannya, meraih, merebutnya. Jangan sampai seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Iman kita tidak meningkat, kita rasa takut kita kepada Allah tidak meningkat, rasa penuh harap kita kepada Allah tidak meningkat, kedekatan kita kepada Allah tidak meningkat, ma'rifat kepada Allah tidak meningkat. Habis umur kita sudah seperti itu. Sampai kapan? Ada manusia-manusia yang Allah puji. Allah mengatakan, lahum ma yasha'un inda rabbihim, bagi mereka aku akan siapkan apa yang mereka kehendaki, inginkan dari Tuhan mereka. Allah, aku akan berikan semuanya. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Aku siapkan bagi mereka al-busyra, segala kabar gembira
yang membuat mereka bahagia, gembira, senang fil hayatid dunya fil akhirah, dalam kehidupan mereka di dunia akhirat. La tabdila li kalimatillah. Allah mengatakan tidak ada yang bisa mengganti atas ketetapan aku Allah. Itu ada manusia-manusia yang Allah puji dalam Al-Quran seperti itu. Ya tergantung kita, Pak. Kalau ada keinginan semangat, jangan urusan harta aja, urusan jabatan aja yang dicari. Dan lain sebagainya. Apalagi masalah ini urusan perempuan aja, tahta namanya wanita, harta, tahta, dan wanita aja. Nah, ini ada tahta, ada harta, ada wanita yang disiapkan oleh Allah, yang tidak pernah terlihat, bahkan terlintas dalam benak hati kita adanya di dunia. Nah, Allah siapkan kelak nanti di akhirat, lebih dari yang kita bayangkan. Dan tidak ada manusia yang tahu secara hakikatnya itu anugerah yang disiapkan oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang tahu. Jangan sampai kita habiskan kehidupan kita seperti ini sehingga kita tidak mendapatkan yang akan kita dapatkan nanti kelak yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ini bagi yang memiliki keinginan. Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapapun yang melakukan amal kebaikan sekecil apapun, dia akan lihat, kata Allah, balasan dariku. Yarahu, akan selalu melihatnya. Kalau diterima oleh Allah, sekecil apapun amal yang kita lakukan, akan Allah berikan balasan tanpa habis. Tidak ada seorang raja, tidak ada namanya bank atau tidak ada seorang konglomerat yang mampu memberikan itu bagi kita. Tapi Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau diterima oleh Tuhan kita Allah, maka kita akan selalu melihat balasan dari Allah. Di dunia kita akan lihat, di barzah kita akan lihat, di mahsyar kita akan lihat. Di barzah tatkala orang tua kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, saudara kita, orang yang kita cintai, para sahabat kita meninggalkan kita. Kebaikan yang kecil itu yang kau lakukan, walaupun hanya sekedar senyummu kepada saudaramu, karena melaksanakan perintah Tuhanmu Allah dan Rasulnya yang diterima oleh Allah, itu akan menemanimu di alam barzahmu. Ia akan berusaha untuk menjadikan kuburmu terang benderang bagian daripada taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia akan selalu menemanimu di alam barzahmu sampai engkau dibangkitkan dari alam barzahmu. Tidak habis. Kalau engkau dibangkitkan dari alam barzahmu, senyum itu akan menyertaimu. Dia akan berupaya untuk menjadikan jalanmu itu terang benderang, akan menghantarkan engkau selamat dari neraka Tuhanmu Allah. Di dalam timbangan engkau akan lihat itu balasan senyumanmu. Ketika engkau melintas namanya di atas jembatan itu, engkau akan melihat setianya ia menghantarmu. Dan ketika engkau masuk ke dalam surga, itu pun engkau akan lihat selalu dalam surga balasan senyumanmu itu. Sampai kapan? Tidak ada sampai kapan. Tidak habis balasan yang disiapkan oleh Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala bagimu. Begitu juga sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang berbuat keburukan, sekecil apapun keburukan itu, maka ia akan selalu melihat balasan. Hukuman dari Tuhannya Allah. Selagi Allah tidak mengampuninya, maka ia akan menghantuimu, membuat hidupmu tidak bahagia, membuat pikiranmu tidak tenang, hatimu kalut, membuat rumah tanggamu, membuat usahamu, membuat bisnismu, membuat langkahmu, membuat sampai kapan? Tidak sampai kapan? Sampai seterusnya. Selagi Allah tidak ampuni, maka engkau akan dapatkan itu, dan itu akan selalu menghantuimu dalam hidupmu di dunia, dalam hidupmu di barzah, dan ketika engkau bangkit dari alam barzah, ketika engkau dilempar di neraka, itu akan menghantuimu selalu. Siapa yang ngomong? Allah. Siapa yang mengatakan? Allah. Siapa yang menetapkan? Allah. Tidak ada selain Allah. Dan ketetapan itu yang akan berjalan, berlaku bagi semua. Bagi semua. Sekali lagi, hukum syariat agama tidak pandang bulu, bagi semua. Kalau presiden melakukan itu, ia akan dapatkan. Kalau kita melakukan itu yang bukan apa-apa, kita akan dapatkan. Wa idza qasadta baital khala wallahu alam. Kalau ada yang tanyakan, fadhal. Saya ucapkan minal aidin faizin, maaf lahir batin.
Karena kita manusia, sehebat apapun kita masih ada kekurangan. Dan kelebihan yang kita miliki hanya punya Allah. Kalau Allah tidak ngasihnya kepada kita, tidak mungkin kita mendapatkannya. Manusia yang paling sempurna adalah para nabi dan rasul, dan pengikut pewaris mereka yang sempurna. Dan dari mereka yang paling sempurna adalah Nabi Agung Muhammad, al-insanul kamil, manusia tersempurna yang pernah ada. Ia pemimpin dunia, pemimpin akhirat. Bukan hanya pemimpin dunia, beliau adalah pemimpin dunia wal akhirat. Sayyidul awwalin wal akhirin, pemimpin makhluk yang pertama, pemimpin makhluk yang terakhir, bukan hanya manusia. Nabi Agung Muhammad. Kalau kita ingin menjadi manusia sempurna, ikuti mana? Jalannya satu, pintunya satu. Tidak banyak-banyak, Allah tidak buka kita banyak-banyak, satu pintu. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kalau ini tanyakan, fadhal. Sambil-sambil ya, mudah-mudahan Allah mudahkan saudara-saudara kita yang sudah menyempurnakan hajinya. Rukunnya mereka sudah laksanakan, wajibnya mereka sudah laksanakan. Tinggal mereka melaksanakan sisa-sisa yang sunnah dalam ibadat mereka. Termasuk sunnah yang paling agung di antara sunnah yang adalah sunnah berziarah ke makam Nabi Agung Muhammad. Kalau bukan Nabi Agung Muhammad, kita tidak tahu haji. Kalau bukan Nabi Muhammad, kita tidak tahu umrah. Kalau bukan Nabi Muhammad, kita tidak tahu haram. Kalau bukan Nabi Muhammad, kita tidak tahu Ka'bah. Kalau bukan Nabi Muhammad, kita tidak tahu agama. Kalau bukan Nabi Muhammad, kita tidak tahu Islam. Kalau bukan Nabi Muhammad, kita tidak akan kenal dengan Tuhan kita, Allah. Semua itu kita dapatkan Muhammad. Kalau bukan Muhammad, Allah alam, manusia yang paling layak untuk kau datangi. Bahkan Imam Diba dalam Maulid Diba, beliau mengatakan, wala tajzi nabiyyaka ya fata wa in ji'tahu sa'yan 'alal 'aini sa'ini. Kau tidak akan mampu membalas budi jasa nabimu, wahai setiap pemuda muslim muslimah dimanapun anda berada. Walaupun engkau ingin mendatanginya ke kota Madinah dari Samarinda, berjalan di atas kedua matamu, mata di bawah, kaki di atas, kau berjalan untuk membalas budi jasa nabimu yang besar itu, yang banyak melimpah ruah terhadapmu itu. Kandaikan kau lakukan, belum membalas budi jasamu. Bahasa Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi sallam. Walau anna sa'ayna 'ala al-ahdaqi la fawqa an-najaib, walau anna 'amilna kulla hin li maulid li Ahmad maulidan qad kana wajib. Beliau mengatakan dalam Maulid Diba itu juga kepada kita, memberikan wawasan kepada kita agar kita ini paham, mengerti akan Nabi Agung Muhammad. Andaikan engkau berupaya berjalan dari tempatmu, 'alal ahdaq la fawqa an-najaib, kau berjalan dari tempatmu untuk mendatangi Nabi Muhammad, kau jadikan kepalamu sebagai kaki. Setiap hari, hari ini datang ke sana, besok lagi datang, setiap hari seumur hidupmu. Andaikan kau lakukan itu, andaikan kau lakukan, laksanakan, kerjakan maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap saat waktumu, detik nafasmu itu adalah kewajiban bagimu. Beliau mengatakan qad kana wajib. Itu orang yang paham, orang yang mengerti, orang yang memiliki dzauq, rasa. Pahamnya apa yang Allah tuangkan dalam kitab suci Al-Quran, paham apa yang Rasulullah tuangkan dalam ucapannya. Mengatakan seperti itu. Kalau orang tidak paham, wallahu a'lam. Karena panutan kita itu orang yang paham. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikir. Bertanyalah kepada orang yang paham, ahlinya.
Jangan bertanya kepada yang bukan ahlinya, bukan salah Allah, bukan salah Nabi, salah Anda. Allah sudah mengatakan, fas'alu. Jika engkau bertanya tentang sesuatu, maka mintalah, carilah ahla dzikir, ahlinya. Yang membuat engkau ingat, yang membuat engkau paham. Jika engkau tidak tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah alam. Sekali lagi lah ditanyakan, fadhal. Dan sekali lagi minal aidin faizin, maaf lahir batin. Karena tidak ketemu kita kemarin ya. Karena lebaran hari Rebu, ini hari Senin, tidak ketemu kita ya. Minal aidin faizin. Mengucapkannya hukumnya sunnah. Selamat hari raya, ucapan itu hukumnya sunnah. Dianjurkan secara agama syariat. Itu tanyakan, fadhal. Saya hanya bisa memberikan motivasi kepada antum, terutama saya. Setelah itu kita sama-sama fastabiqul khairat. Sama-sama. Karena yang dapat yang berbuat. Karena kita tidak akan mungkin memetik yang kita tidak tanam. Nah, tidak mungkin kita memetik yang kita tidak tanam. Yang kita tidak upayakan, usahakan. Yang kita petik, yang kita tanam. Wallahu a'lam. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita selalu dalam setiap langkah kita, dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap keseharian kita, dari saat ini sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Allah dengan taufik hidayah darinya, dalam ucapan, perbuatan, lahir batin kita, sehingga kita selalu dalam hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berjumpa kepada Allah dalam kondisi sebagai seorang hamba sempurna di matanya, fi afiyah. Wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، تقضينا بها جميع الحاجات، تطهرنا بها من جميع السيئات، ترفعنا بها عندك على الدرجات، تبلغنا بقصر الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أشرفنا على لظى أشربنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة وسدنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين. ربي أسمى فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول، نحظى بكل سولي بالمصطفى الرسول، نحظى بكل سولي بالمصطفى الرسول، نحظى بكل سولي. صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه داد تصي صحبي، والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما هبة النسائم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. غافر منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منكم.